ya. Kita coba bahas di sesi asinkron untuk pembahasan soal ya. Dikarenakan satu dan lain hal, maka ini saya ubah menjadi sesi asinkron karena ada kegiatan yang lain. Oke, kita akan coba bahas soal ya untuk aljabar boolean. Pertama adalah perlihatkan bahwa A dikali dalam kurung A aksen ditambah B itu sama dengan AB. Nah, ini maksudnya apakah fungsi aljabar boolean ini adalah ekuivalen atau tidak. Nah, untuk menjawab seperti itu, maka kita perlu membuat tabel kebenaran seperti biasa. Tapi kalau di aljabar berarti adalah 0 dan 1 ya. 0 kalau dia salah, false, 1 kalau dia true. Maka kita buat dulu tabel ininya ya, kombinasi booleannya. A dan B-nya seperti ini. B-nya 0101, A-nya adalah 0011. Kemudian A dikali AB. Nah, maka kalau untuk A sama saja, kita tinggal copy paste ke sini. A aksen. Nah, berarti kebalikannya dari ini. Nah, kita kopikan ke sini. Terus ini adalah kebalikannya ya. 1, ini 1, ini adalah 0, ini adalah 0. Seperti itu. Ditambah atau konjungsi dengan B. Nah, B-nya kita tulis dulu di sini. B-nya seperti ini. Nah, berikutnya kita mengoperasikan bahwa A dikali A aksen. Oh, belum ya, belum kita operasikan ya. Kita mengoperasikan yang di sini dulu ya. A aksen tambah B. Atau A aksen, kalau tambah itu disjungsi ya, atau ya. Kalau atau berarti dia salah satunya benar, maka dia benar. Ini yang ada satunya yang mana? Ini ya, ini 1. Ini ada 1 juga. Ini tidak ada. Ini ada 1 ya. Berarti hasilnya ini. Nah, berikutnya ini ada yang kurang ya. Kita coba tambahkan lagi. Salah. Harusnya di sini. Nah, ini adalah titiknya ya. Ini kan jadi kan A kali ya. A dikali, berarti ini kan sebenarnya sama dengan A titik A aksen tambah B. Aksen tambah B-nya sudah kita eksekusi, hasilnya ini. Terus A-nya juga ini, kita eksekusi, hasilnya ini. Kemudian adalah titik. Titik itu apa? Konjungsi atau N ya, N, operator N. Operator N hanya bernilai 1 jika dua buah pernyataannya nilainya adalah 1 atau true. Kita cari ada nggak yang nilainya 1? Ada ya, yang paling bawah ya. Berarti ini adalah 1, lainnya adalah 0 ya. 0, 0, 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kita kasih warna mungkin yang berbeda. Biru misalkan, atau hijau. Nah, hijau ya, kita kasih hijau. Nah, berikutnya adalah apakah sama dengan A kali B? A dot B. A N B. N lagi-lagi kita ingat bahwa kalau dia N itu berarti nilainya 1 jika dua buah pernyataannya nilainya 1. Mana yang nilai pernyataannya 1? Paling bawah ya. Berarti yang atas ini adalah 0 semua ya. 0, 0, dan 0. Maka kita coba bandingkan. Apakah ini hasil yang hijau ini sama? Hasil akhirnya sama. Nah, karena sama maka memang betul bahwa pernyataan atau pernyataan A kali A aksen tambah B itu ekuivalen dengan AB. Kira-kira gitu. Ini jawabannya ya. Pernyataannya itu ekuivalen dengan AB. Oke, berikutnya. Bentar saya simpan dulu ya. Berikutnya ini A tambah B aksen apakah ekuivalen dengan ini? Ya, dengan cara yang sama. A-nya kita kopikan ya. A kita kopikan. Terlebih dahulu ini ya, dipisah dulu ya, seperti yang biasanya ya. Jadi kita pisah, karena ini adalah dua buah komponen yang harus dilakukan dulu, baru bisa diaksen. Maka kita tulis A ditambah B. Nah, ini kalau sudah dilakukan hasilnya kan ada di sini. Nah, itu nanti baru diaksen.
aksenkan gitu ya ceritanya. Jadi B-nya kita copy ke sini. Setelah itu tambah atau ya or gitu ya. Kalau or berarti salah satu nilainya 1, itu dia nilainya 1, benar. Ini juga ada di sini. Ini juga ada dua-duanya. Nah, ini terakhir adalah ini 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, berikutnya nilai segini nih dimana diwakili oleh nilai ini benaran 0111 diaksenkan, berarti kebalikannya. Sudah kita tulis dan kita balik ya. Ini adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 0, dan ini adalah 0. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, berikutnya apakah itu sama dengan A aksen kali B aksen? Ya sudah, berarti kita A-nya dulu ya. A-nya dulu kita aksenkan, kita balik dulu. Ini adalah 1, ini adalah 1, ini 0, dan ini 0 gitu ya. Nah, kalau B-nya B aksen sama juga ya. Ini kita ganti ya. Ini 1, ini adalah 0, ini adalah 1, dan ini adalah 0. Seperti itu. Dan berikutnya adalah N ya. N itu hanya bernilai 1 jika dua buah pernyataan yang mengapitnya itu nilainya adalah 1. Kita lihat mana yang 1. Nah, ini ya. Berarti ini nilainya 1. Selain ini kan tidak ada ya. Berarti kita bisa isikan dengan 0, 0, dan 0. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita lihat apakah 1, 0, 0, 0 ini sama dengan ini. Sama ya. Nah, maka pernyataan A ditambah B aksen itu ekuivalen dengan A aksen B aksen. Seperti ini kira-kira. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Perlihatkan bahwa A B tambah C itu sama dengan AB tambah AC. Nah, dengan cara yang sama kita urai dulu ya. Ini adalah B ditambah C, berikutnya ini A. Nah, dan ini jangan lupa ini ada perkalian di sini. Hasil akhirnya adalah di sini, yang dikali di sini. Nah, apakah ekuivalen dengan A kali B? Berarti ini adalah A kali B ditambah A kali C gitu ya. Nah, tambahnya ini adalah hasil akhirnya yang nanti akan kita bandingkan, yang ada di kolom ini dibandingkan dengan titik yang ada di sini ya, atau N, operator N, ini operator OR atau disjungsi. Oke, sekarang A dulu ya. Kita copy A-nya. Nah, baru kemudian B. B-nya kita copy di sini ya. C. Oh, salah ya ini berarti ya. Kita 3 variabel ya. Ya, 3 variabel. Berarti bisa kita ngopi dari sini aja ya. Mohon maaf ya, ini saya hilangkan dulu seperti itu, dan kita sebentar, bisa kita kopikan enggak ya? Seperti ini. Berarti ini A, ini adalah B, ini adalah C, seperti itu ya. Kombinasinya mulai dari 01, 01, 01, 01, B-nya adalah 00, 11, 00, 11, dan ini adalah 4 kali 00, 00, 11, 11. Oke. Berikutnya adalah A. Ini kita tarik A kali seperti itu ya. Terus kita tambahkan lagi B, tambahkan lagi, ditambahkan lagi C, seperti itu. Nah, ini satunya lagi adalah ini biar kita tidak double, atau kita taruh di sini aja ya. Nah, ini kita pisahkan ini satu ini. Berarti di sini adalah
AB AB seperti itu kali B, sini adalah ditambah AC. Ya biar saya hemat tidak usah mengulang ini, maka saya jadikan satu gitu ya. Ini nanti pemisahnya yang di tengah sini ya, AC. Nah seperti ini. Nah sekarang kita coba menjawabnya ya. A ya kita copy saja A nya seperti sini. Terus B juga kita copy apa adanya. C juga kita copy. Nah berikutnya adalah kita operasikan mana dulu nih, yang ini dulu ya, karena kan perkalian nanti nunggu hasil dari ini sudah ada ya. Kita operasikan dulu. Operatornya adalah kalau plus itu OR ya, OR berarti salah satu nilainya 1, dia nilainya 1 ya, 1 sorry ini 0, ini 1, ini 1, 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 1, ini 1 seperti itu. Jadi kalau dia salah satunya 1 ya, nilai di sininya nilainya 1 karena dia OR ya. Ini seperti ini 1 1 1 sehingga kita dapatkan ini hasilnya. Baru kemudian kita N dengan ini ya, konjungsikan dengan ini, dengan yang di 0 0 0 0 0. Nah seperti ini. Kalau konjungsi adalah dia harus bernilai 1 dan 1 untuk mendapatkan nilai 1, atau true dan true baru dia true. Ini karena dia 0 ya, maka 0 0 0 0 0 1 ya, kebanyakan 1 semua ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari ininya, konjungsinya. Kita kasih warna yang berbeda, misalkan hijau ya, seperti itu. Nah ini hasil akhir dari A dalam kurung B tambah C, itu hasil akhir kebenarannya, ini tabel kebenarannya. Nah sekarang kita operasikan yang sisi satunya, A kali B. A kali B ya sudah, ini kita copy aja ini ya, dan kita udah operasikan ya. Kita operasikan di sini, kita tulis saja A kali C, berarti A kali C. Bisa dari sini, bisa dari sini, terserah ya. A kali C. Kalau A kali C itu berarti dua-duanya harus bernilai 1 kalau dia 1. Kita cari yang dua nilai A nya 1 dan C nya 1. Mana? Ini ya, A1 dan C nya 1. Ini berarti di sini, dan baris ke ini ya, 2 dari bawah dan baris paling bawah ya, dua nilainya 1. Maka kita bisa tulis ini, atau 00 dulu semua ya, 00 dulu semua. Terus kita lihat yang 1. Nih kan 1 ada di sini ya, 1 0 1. Nah, berarti ini kan 1 1. Ini saya kasih warna biar kalian paham ya, warna yang beda. Nah, ini karena dia 1 1 maka ininya 1. Terus ini juga karena dia 1 A nya 1 C nya 1, maka hasil perkaliannya ini adalah 1, seperti itu ya, seperti ini. Terus berikutnya adalah dengan operator tambah ya, operator tambah atau disjungsi. Tambah berarti dia hanya bernilai 1 kalau salah satunya 1. Salah satunya 1. Ya, berarti sama dengan ini ya, 0 0 0 0 0 semua. Nah ini kan ada 1, di sini juga 1, ini ada 1 1, ini 1 1 nilainya. Ini adalah hasil akhirnya. Ini saya kasih warna yang berbeda biar tidak bingung. Nah sehingga hasil pernyataan atau hasil tabel kebenaran AB ditambah AC itu ini 0 0 0 0 1 1 1. Kemudian hasil dari A dikali B tambah C itu adalah 0 0 0 0 1 1 1. Nah kita lihat apakah sama atau tidak, ini dan ini yang hijau ini sama ya. Nah karena sama berarti kita bisa tulis pernyataan A
B tambah C itu adalah ekuivalen dengan AB tambah AC. Kira-kira itu ya. Jadi ekuivalen karena dia sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini saya ini dulu ya. Nah, diketahui fungsi boolean. Nah, ini fungsi booleannya seperti ini. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Nah, ini kita bikin tabel kebenarannya sama kayak tadi ya. Ini kombinasinya karena 3 variabel, berarti mulai dari x, y, z 01, 01, 01, 00, 11, 00, 11, dan terakhir ada 00, 00, 1111. Oke. Berikutnya x aksen, y, z aksen ya. X aksen berarti gimana Pak caranya Pak? Nah, sebenarnya bisa langsung, cuman lebih mudahnya kita jabarkan dulu x aksen. Aduh, x aksen gini ya. Nah, x aksen berarti ini dibalik ya. Nah, ini yang ada di sini ini dibalik ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0, 0, 0, 0. Seperti itu ya. Jadi x aksennya itu dibalik. Berikutnya adalah y. Y-nya ya sini ya, pasti sama ya. Cuman nggak apa-apa, kita tulis lagi aja. Kalau saya nggak mau nulis Pak, ya monggo, terserah bebas. Asalkan ininya masih bisa presisi ya, bisa teliti. Nah, sekarang kalau dia z aksen, berarti kebalikannya dari z. Z-nya kita copy. Nah, kebalikannya berarti ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, kira-kira seperti itu. 1, 0, 1, 0. Nah, baru terakhir adalah dikalikan ya. Karena dia dikalikan itu sangat mudah ya. Pokoknya kita lihat yang semuanya elemen x, y, z-nya adalah 1. Kita lihat yang x aksennya adalah nilainya 1. Nah, ini enggak ya karena ini 0. Kita cari yang 1, 1, 1 ya. Nah, udah ini defaultnya kita kasih 0, 0 semua ya. 0, 0, 0, 0. Karena kemungkinan satunya lebih sedikit dibanding 0 dan 1. Oke, berikutnya kita lihat untuk yang pertama ini 1, 0, 1 enggak. Nah, adanya paling yang ini ya. Ini 1 semua. Terus ini enggak, ini enggak. Ya sudah. Ini adalah hasil akhirnya ya. Ini adalah hasil akhirnya 0, 0, 0, 0, 1. Kira-kira itu ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah hasil tabel kebenarannya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, buktikan bahwa ini ekuivalen dengan itu. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Ya, kita bikin ininya ya. Sama seperti tadi. Apakah hasil akhir di tabel kebenarannya itu dia punya nilai yang sama gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat saja. X, Y, Z aksen. Nah, sudah. Ini bisa dipecah seperti ini tadi, atau bisa kita langsung juga boleh ya. Berarti ini kan kebalikannya ya. Karena dia itu nilainya akan 1 kalau X aksennya 1, Y aksennya 1, Z-nya 1 gitu ya. Atau dalam artian gini, nilai X-nya itu 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Loh, dari mana Pak itu? Ada yang tahu? Iya, karena kan di sininya X aksen. Jadi kalau X-nya 0 itu diaksenkan akan jadi 1, Y-nya itu aksen diaksenkan jadi 1. Kalau 1, 1, 1 dia baru bernilai 1. Kira-kira itu. Maka cara termudahnya adalah 0, 0 semua ya, 0, 0 semua. Nah, baru kita lihat yang nilainya adalah X, Y, Z-nya adalah 0, 0, 1. Nah, sudah ini. 1 aja ya nilainya itu. Yang lainnya kan tidak memenuhi. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Nah, berikutnya juga sama. X aksen Y, Z. Nah, ini cara paling mudahnya adalah
kita lihat yang nilainya 1. Karena dia perkalian kan nilainya 1 itu jika Z-nya 1, Y-nya 1, dan X aksennya 1 gitu ya. Alias X-nya atau sama dengan X-nya 0. Juga sama ya, 0, 0, 0, 0 semua dulu. Karena kemungkinan satunya kecil sekali ya. Hanya ada di X aksen Y, Z ya. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Nah, di sini nilainya 1. Nah, kira-kira gitu ya. Berikutnya ini X, Y. Nah, ini bernilai 1 jika ya X-nya itu 0. X-nya 1 ya. Y-nya adalah 0. Cari yang X-nya 1, Y-nya 0. Maka itu akan nilainya 1. X-nya 1. Nah, berarti kan segini ya. X-nya 1 dan Y aksennya adalah 1 atau Y-nya 0. Y-nya 0, cari yang Y-nya 0. Nah, 2 di sini ya. Ini ya. Berarti ini ya. Nah, gitu ya. X Y aksennya kalau dikalikan dia nilainya 1. Kenapa? Karena ini kan Y, sedangkan Y aksennya adalah ini 1. Oke, sedangkan kalau ini enggak, Pak. Enggak, karena ini begitu diaksenkan dia jadi 0. Gitu, kira-kira itu. Nah, kemudian baru kita mengoperasikan yang terakhir. Nah, ini operasinya adalah plus. Kalau plus itu berarti salah satu nilainya 1. Salah satu nilainya 1, dia 1 gitu ya. Maka cara termudahnya adalah bisa di 0 semua atau 1 semua ya. 1 semua dulu aja. 1 semua, nanti baru kita cari yang tidak ada satunya, kita ganti dengan 0 gitu ya. Ini tidak ada satunya, kita ganti dengan 0. Ini ada, ini juga tidak ada satunya, kita ganti dengan 0. Ini ada 1, 1. Nah, ini tidak ada, kita ganti dengan 0. Ini juga tidak ada satunya, kita ganti dengan 0. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kira-kira seperti itu. Nah, cara yang sama kita pakai untuk yang satunya ya. Ini adalah G, X, Y, Z dengan fungsinya adalah X aksen Z tambah X, Y aksen. Sekarang X aksen Z ya. Kita lihat. Nah, karena dia diaksenkan gitu ya, maka dia akan bernilai 1 kalau apa? Berarti kalau X-nya 0, Z-nya 1 ya. Kita cari yang X-nya 0. Oh, ada ini, Pak. X-nya 0 dan Z-nya 1. Nah, ini ya. Berarti ini adalah 00 semua dulu, 00 semua. Baru kita ganti yang Z-nya nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1. Z-nya nilainya 1. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang ini. X, Y aksen. Nilainya hanya 1 jika X-nya 1, Y-nya adalah 0 ya. Karena ini aksen. Cari yang X-nya 1. Nah, ini 1 ya. 1, 1, 1. Y aksennya adalah atau Y-nya 0. Y-nya 0. Oh, 2 di sini ya. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini, 0, 0, 0, 0. Ini tadi 1, 1, ini 0, 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena adalah kita menemukan X-nya harus 1 dan Y-nya adalah 0 ya. 0. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah ditambah atau disjungsi. Or berarti salah satunya nanti harus bernilai 1 ya. Bisa 0 semua atau 1 semua. Nanti tinggal kita ganti. Ini saya inisialisasi dengan 0 dulu. Nah, ini 1. Nah, ini 1 lagi ya. Ini 1. Ini 1. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita lihat apakah hasil akhirnya sama. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Sama ya. Nah, karena sama dia maka ekuivalen. Nah, kira-kira seperti itu. Jawabannya karena dia sama 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Sama ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita disuruh untuk ini komplement
Komplement itu sebenarnya prinsipnya kita harus hafal ya. Ada dua cara. Pertama menggunakan De Morgan, yang kedua adalah menggunakan prinsip dualitas. Oke, kalau De Morgan, kuncinya yang harus kita pahami adalah dia A tambah B kalau dikomplementkan itu akan menjadi A aksen dikali B aksen. Begitupun juga sebaliknya, kalau A dikali B aksen itu akan jadi A aksen ditambah B aksen. Kira-kira gitu. Nah, oke, sekarang kita coba ya untuk fungsi yang ini. Aduh, kita tahu ke bawah aja ya. Hukum De Morgan. Aduh, sebentar. Nah, coba ke bawah. Nah, ini berarti kita bisa pandang ini sebagai A ya. Sebagai A, dan ini adalah sebagai B ya. Saya kasih warna hijau deh. Hijau. Ini A, ini B. Berarti kalau komplemennya kan berarti kan F komplement X, Y, Z adalah caranya itu sih. Berarti kan sama seperti F X Y Z itu dikomplementkan kan gini. Sama dengan tadi, berarti Y aksen ya, Y aksen ini kita anggap sebagai A ya kan. A dikali B dikomplementkan kan gitu, berarti ini bisa saya anggap seperti segini. Nah, bisa saya anggap seperti ini ya, ini dikali ini dikomplementkan. Warnanya saya kasih warna merah. Nah, seperti itu ya. Ini dikali ini dikomplementkan. Hasilnya berarti adalah akan menjadi apa? Y aksen di aksen ditambah, ini dari mana Pak? Y aksen di aksen, karena ini adalah A ya, kita anggap A. A dikali B dikomplementkan itu akan menjadi A komplement. A nya adalah Y aksen, maka Y aksen diaksenkan ditambah dengan yang ini tadi, X tambah Z komplement dikali X, Y. Nah ini dikomplementkan gitu ya. Jadi ini hasilnya ada dua, A aksen dan B aksen. Nah, oke. Terus berikutnya, nah kita uraikan lagi. Berarti ini akan jadi seperti ini Pak. Kita urai Pak. Ya. Y aksen ini aksennya kan hilang ya. Berarti hanya tinggal Y saja. Seperti itu. Saya kasih warna yang berbeda. Bukan warna ini, warna ungu saja. Nah berikutnya kita pecah nih. Ini kan berarti seperti ini adalah A ya. Ini A. Saya kasih warna kuning. Bukan seperti itu. Mana ya? Atau nggak terlalu mencolok ya, kelihatannya abu-abu. Abu-abu ya. A dikali ini adalah B ya. Ini adalah B. A dikali B dikomplementkan. Itu akan menjadi apa? Kalau A dikali B berarti akan menjadi A aksen plus B aksen ya. Berarti X tambah Z aksen ditambah X Y aksen gitu ya. Kenapa? Karena ini kita anggap sebagai A. Segini ini A. Segini ini. Nah, berarti ini A aksen
ya. Ini A aksen ditambah, ini karena dia kali ya, kali itu akan menjadi tambah di sini. Ini adalah B diaksenkan. Nah, seperti ini. Oke. Ini sama saja dengan Y ditambah ini tadi apa? Ini seperti A tambah B diaksenkan, Pak. Ya, berarti itu akan menjadi apa? Kalau A tambah B diaksenkan, ini saya kasih ini warna yang berbeda. Nah, ya udah gitu juga apa-apa ya. A tambah B diaksenkan, berarti akan menjadi A aksen dikali B aksen gitu ya. Karena Z aksen diaksenkan, aksennya hilang. Nah, seperti itu. Jadi itu ditambah dengan, nah, ini satunya ini X tambah ini aksen, X tambah Y aksen, berarti bagaimana? Berarti akan menjadi A kali B aksen akan menjadi A aksen tambah B aksen, maka akan jadi A aksen tambah B aksen gitu ya. Paham dari mana ya? Karena dari ini tadi ya, A aksen ditambah B aksen, seperti itu. Nah, jadi ini udah posisi paling terakhir ya. Berarti kita udah nggak bisa menginikan lagi. Terakhir, nah ini hasilnya seperti ini. Hukum De Morgan, komplemennya, sehingga ini kalau mau kita tulis itu adalah hasilnya ini. Nah, cara melihatnya bagaimana? Apakah sudah betul? Nah, caranya kita satunya menggunakan prinsip dualitas. Harusnya dua hasil ini sama ya. Hasilnya sama. Sekarang kita coba pakai prinsip dualitas ya. Dualitas. Kalau dualitas kuncinya masih ingat ya. Kalau titik jadi plus, plus jadi titik, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Oke, sekarang kita coba. Tadi fungsinya mana? Nah, ini. Kita coba di copy dulu. Fungsinya di sini ya. Nah, oke. Prinsip dual itu adalah kuncinya ini, dan kemudian ada dua cara, bukan cara, maksudnya dua tahapan ya. Pertama dualkan, kedua komplemenkan setiap literalnya. Dualkan ya, dengan tetap menjaga aksen, tetap aksen, ini hanya didualkan saja. Berikutnya adalah komplemenkan setiap literalnya. Oke, langsung saja kita coba dualkan ya. Langkah pertama adalah kita dualkan. Yang semula titik jadi plus. Nah, ini berarti kan Y aksen plus ya. Y aksen plus. Kenapa, Pak? Karena ini titik. Titik akan jadi plus di sini. Saya kasih warna biar lebih mudah dipahami. Nah, berarti ini tak urai. Di sini adalah X plus, ini berarti titik ya, Z aksen plus akan jadi titik ya. Ini kan sebenarnya titik ya. Di sini titik itu akan jadi apa? Plus ya. Terus ini ada titik lagi di sini akan jadi plus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi plus jadi titik, titik jadi plus, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Sudah ya. Ini adalah mendualkan fungsi f x y z. Berikutnya adalah kita komplemenkan setiap literalnya. Komplemenkan setiap literalnya. Komplement berarti ini ya aksen dikomplement, sudah hilang ya. Berarti ini komplement, komplementkan, berarti ini hilang, ini komplement, ini komplement. Komplementkan setiap
literalnya dari fungsi. Tuh. Nah, maka berikutnya adalah hasil akhirnya adalah seperti ini ya, berarti ya, X kali Z tambah E aksen di atas. Nah, kita lihat sama nggak ini dengan ini. Saya kasih warna dulu. Ini dengan ini sama nggak? Y tambah X aksen kali Z tambah X aksen tambah Y. Sama ya. Ya, karena dia sama, maka ya sudah betul. Jadi ini adalah komplemennya. Caranya bisa dengan menggunakan hukum De Morgan, bisa menggunakan prinsip dualitas. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke. Nah, ini adalah rangkaian ya. Coba kalau rangkaian ini sebaiknya saya pakai pen saja ya. Saya pakai pen. Sebentar, saya carikan dulu ya. Pennya mana? Sebentar ya. Nah, sebelum ke situ kita ingat dulu ya, ini ya, biar kalian refresh ya. Jadi caranya itu bisa menggunakan 3 ya. Pertama adalah seperti ini ya, X, Y seperti ini. Atau cara yang kedua adalah dengan XY-nya horizontal dan kita tarik seperti ini. Atau yang terakhir adalah vertikal ya, seperti ini, XY kita tarik seperti ini. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ininya ya, gerbangnya ya. Kalau N itu gerbangnya adalah seperti ini ya, seperti huruf D. Kalau OR seperti bulan sabit gitu ya. Kalau NOT itu segitiga dan kita kasih buletan yang di depan ini. Begitupun juga kalau dia adalah not N atau nan itu kan not N, berarti N dinotkan. Kalau NOR berarti OR dinotkan. SOR, kalau SOR kita kasih apa namanya itu, di belakangnya yang bulan sabit itu kita kasih garis lagi. XNOR itu berarti XOR yang dinotkan, berarti kita kasih yang depan gitu ya. Simbolnya seperti ini. Kalau N itu kali ya, kalau OR itu tambah. Nah, kalau NOR itu tambahnya itu dikasih buletan ya. Cara menghafalnya seperti itu. Kalau OR kan tambah ya, tapi kalau XOR eksklusif OR tambahnya itu dikasih buletan. Kalau XNOR berarti X ditambahnya yang dikasih buletan Y di negasikan gitu, XNOR. Nah, itu kira-kira oke. Sekarang kita coba kembali ke ini ya, soalnya seperti itu. Nah, agar lebih mudah mungkin kita pakai pen saja ya. Nah, kita pakai pen, coba di sini ya. Gambarkan rangkaian berikut. Nah, oke, kita coba gambar ya. Kalau saya lebih prefer yang seperti ini ya. Ini ya, ini X gitu ya. Ini adalah Y. Oh, ada Z ya, 3 berarti ya. Ini adalah Z ya. Nah, seperti itu. Nah, mana yang kita kerjakan dulu? Misalkan nomor 1 ya. Y aksen dikali X, Z, Z. Nah, ini harus pandai-pandai untuk mana yang kita kerjakan lebih dahulu ya. Pertama harusnya dari dalam dulu ya. Ini dulu ya. Ini nanti baru dikalikan ke sini. Lebih mudahnya gitu. Karena kita harus tahu hasilnya dulu ya. Berarti Z ini kita tarik, berikutnya dioperasikan dengan X, Y, X dikali ya. X dikali Z aksen. X kita tarik ya. X seperti ini dikali Z. Nah, ini Z-nya. Karena dia kali, kita ingat ya, karena dia kali maka seperti ini. Ini adalah X. Ini adalah Z-nya dinotkan. Z-nya dinotkan. Berarti sebelum ke sini kita kasih gini ya. Kenapa? Karena dia dinotkan ya.
Bentar, saya hapus dulu, ini berarti agak kurang panjang. Dia dinotkan. Nah, sehingga keluarannya ini adalah Z aksen ya. Seperti ini terus, ini Z dinotkan, baru kemudian dioperasikan dengan operator N ya. N. Seperti ini. Sehingga ini keluar adalah X Z aksen. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini ya, mengoperasikan plus. Warna plus berarti ini gini ya, melengkungnya kayak gini. Nah, seperti itu ya. Ini keluarnya adalah X Z aksen ditambah Z. Nah, seperti itu ya, tambah Z. Berikutnya adalah ini Y aksen. Nah, Y aksen ya berarti kita tarik, kita kasih seperti ini ya. Ini adalah Z, sorry, Y ya. Sorry, maaf. Ini adalah berarti ini adalah Y. Keluarnya ini adalah Y aksen. Terus ini dikali. Nah, kalau dikali berarti ini lurus ke sini. Karena dikali, operatornya adalah seperti ini ya. Nah, sehingga keluar ini adalah Y aksen dikali dengan X Z aksen tambah Z. Nah, kira-kira itu cara menggambar rangkaiannya ya. Y aksen dikali X Z aksen tambah Z. Oke, seperti itu jawaban nomor 1 ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 berarti kita hapus dulu semua ya. Kita hapus. Hapus dulu, waduh. Kita hapus dulu. Mohon maaf, ini penghapusnya kecil jadinya ya agak lama. Seperti ini. Oke, terus nah, harus dianggap bersih gitu ya. Oke, nomor 2 sama, saya lebih prefer pakai seperti ini ya. Ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z ya. Oke, berikutnya adalah ini ya, ada atau ya di situ. Berarti kita bisa yang paling atas dulu saja ya. X aksen, Y aksen, Z ya. X aksen. Nah, ini ke sini. Kita kasih ini. Ini adalah X, keluarnya adalah ini adalah X aksen. Berikutnya Y aksen. Nah, Y juga sama ya. Ini Y, maka keluarnya adalah Y aksen. Dan terakhir adalah Z. Nah, ini Z. Nah, ini Z. Nah, kalau Z ini operasinya apa? N ya. Kalau N tadi berarti pakai yang D ya, N. Gini ya. Nah, seperti ini berarti. Nah, ini keluar adalah X aksen, Y aksen kali Z. Nah, kira-kira gitu. Berikutnya adalah X Y aksen. X, nah ini kita tarik lurus X. Ini X. Y aksen, Y aksen. Nah, ini Y aksen ini kita
operasikan dulu notnya ya, komplement. Ini Y, keluar ini adalah Y, aksen seperti itu, dan di operasi ini adalah titik ya, N, berarti sama. Tapi saya pakai ini seperti ini. Ini keluarnya adalah X kali Y aksen, seperti itu. Dan terakhir adalah Z aksen. Z aksen berarti ini gini. Ini Z, keluar adalah Z aksen. Nah, berikutnya ini tambah itu berarti or ya, atau ya. Berarti kita bisa pakai yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini keluarnya ini adalah X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen ditambah Z aksen. Ya, kira-kira itu. Ini keluarnya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, terakhir nomor 3. Nomor 3 berarti ini kita coba pakai yang ini. Kalau ininya diganti ke putih, kurang besar ya. Ini caranya saya gini aja ya. Kasih penghapus yang besar aja nih. Lebih bersih sepertinya dibanding tadi ya. Nah, sekarang kita coba gambar yang ini. X aksen berarti sama ya dengan tadi. Kita punya X, Y, dan Z ya. Seperti itu. Yang pertama, X aksen, kita aksenkan. Ini X, keluarnya adalah X aksen. Y, ini Y. Z, ini Z. Karena dia dikali, maka simbolnya adalah seperti ini. Keluarnya ini adalah X aksen Y Z. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah X Y aksen Z aksen. X nya kita tarik, ini adalah X. Y aksen, Y nya ini adalah Y. Kita kasih negasi, berarti ini keluarnya adalah Y aksen. Dan Z, ini adalah Z. Kita kasih seperti ini, keluarnya ini adalah Z aksen. Berikutnya operannya adalah N ya. Kalau N berarti kita seperti ini, seperti ini ya. Ini. Nah, ini keluar adalah X Y aksen Z aksen. Nah, kira-kira gitu. Oke, berikutnya adalah X Y Z. X Y Z ya. X, ini X, Y, ini adalah Z. X Y Z dikali ya, berarti gini aja ya. Gini dikali, keluarnya ini adalah X Y Z. Dan terakhir adalah X Y Z aksen. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Dinotkan, keluarnya adalah Z aksen. Terus dia dioperasikan dengan N ya. N seperti ini, berarti keluarnya adalah X Y Z aksen. Nah, berikutnya dioperasikan dengan OR ya. OR.
berarti kan gini ya. Nah, ini agak melengkung ya, seperti ini. Nah, keluarannya agak panjang. X aksen YZ ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y Z ditambah X Y Z aksen. Nah, kira-kira itu ya. Itu jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya kita kembali lagi ke soal ya. Ya, itu seperti itu. Terus saya pikir itu saja ya. Nanti ini bisa dicoba sendiri untuk yang hukum De Morgan dan dualitas. Atau satu lagi, mau kita coba satu lagi. X, Y mana ya yang belum kita kerjakan. Misalkan yang ini ya. Nah, itu kita coba satu lagi ya. Jika diketahui itu ya, sama FP nya ini, berarti ini akan menggunakan hukum De Morgan dan dualitas komplement ya. De Morgan kita ingat A tambah B komplement akan menjadi A komplement kali B komplement ya. Berarti kalau F P, Q, R itu akan menjadi apa tadi ini, P aksen tambah Q aksen kali Q tambah R, seperti itu ya. Nah, maka hukum De Morgannya adalah kalau dia dikomplementkan seperti ini, P, Q, R. Coba saya besarkan ya. Itu berarti kan ini seperti A kali B ini ya. Berarti ini adalah A, saya kasih warna A, ini adalah B ya. Berarti seperti A dan B dikomplementkan. Berarti seperti P aksen tambah Q aksen dikali Q tambah R dikomplementkan. Akan menjadi seperti apa? Berarti akan menjadi, kalau A kali B dikomplementkan akan menjadi A aksen tambah B aksen ya. Berarti B aksen tambah Q aksen diaksenkan ya, ditambah dengan Q tambah R diaksenkan, seperti itu ya. Kenapa? Karena ini tadi adalah A dan B, begitu dikomplementkan akan menjadi A aksen kali aksen tambah B aksen. Berikutnya berarti ini kita urai ya. Ini berarti kan seperti A tambah B diaksenkan ya. Berarti yang depan ya, yang depan saya kasih warna merah. Yang depan itu akan menjadi P aksen gini aja. P aksen diaksen ya, dikali Q aksen diaksen. Seperti itu ya, paham? Karena A tambah B aksen akan menjadi A kali B aksen. Nah, berikutnya ini saya kasih warna biru atau ungu. Nah, biru aja ya. Biru, A tambah B diaksenkan akan menjadi A aksen dikali B aksen. Seperti itu ya. A aksen dikali B aksen. Ini warnanya saya kasih warna biru. Kenapa, Pak? Karena dari A tambah B di aksen. Sehingga hasil akhir dari itu adalah P aksen diaksenkan, berarti akan jadi P dikali Q aksen diaksenkan.
Nah, PQ ditambah Q aksen R, seperti itu. Oke, sekarang kalau dualitas. Dualitas pertama adalah dualkan, habis itu komplemenkan. Oke. Dualkan dulu ya, dualkan. Jangan dikasih warna. Dualkan berarti akan menjadi P aksen kali Q aksen, ya. Nah, kalinya itu menjadi tambah Q kali R. Ini adalah hasil dual. Dualnya adalah seperti itu. Kenapa? Karena ini tambah ya, tambah akan jadi kali di sini kan sebenarnya ada kali ya, kali akan jadi tambah dan tambah akan jadi kali, seperti itu. Nah, berikutnya adalah komplemenkan literalnya. Komplemenkan literalnya. Nah, maka berarti P aksen di aksenkan, Q aksen di aksenkan, Q di aksen, R di aksen. Akan jadi seperti apa? Berarti P Q ya, aksennya hilang ya. Ini adalah Q aksen, R aksen ya, seperti itu ya. Q aksen, R aksen. Nah, sama nggak dengan yang ini ya? Hasil akhirnya ini sama nggak dengan ini? Sama ya. Nah, ya jadi seperti itu saya kira. Terima kasih. Silahkan kalian mencoba sendiri. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.